Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Saat ini kita boleh ada dan kita akan kembali menikmati firman Tuhan, kekuatan yang memberikan kemenangan. Itu sebabnya mari kita mempersiapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan yang saat ini saya beri tema Tuhan Raja Semesta. Kita melihat di dalam kitab Sakaria pasal 14 ayat 9. Sakaria 14 ayat 9 demikian firman Tuhan. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Puji nama Tuhan, apa yang dijelaskan di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Dan dikatakan Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ini berarti tidak ada yang lain selain Tuhan. Tidak ada yang lain selain Dia yang berkuasa, yang menjadi raja atas langit dan bumi. Kalau kita melihat Tuhan raja atas seluruh bumi, pernyataan ini hendak membuktikan bahwa Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi punya kuasa yang penuh atas segala ciptaannya. Dia juga yang mengatur dan menata segala yang ada di bumi ini sejak awal hingga sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 1, kita tidak membaca ayat 1 sampai ayat 31 panjang. Tapi kalau kita melihat, di sana sudah dijelaskan pada mulanya adalah langit dan bumi. Dan bagaimana Tuhan membentuk, bahkan ada 6 hari Tuhan mengerjakan, menata bumi ini. Menjadikan segala yang hidup di bumi ini. Jadi bagaimana kuasa Allah itu sebagai raja, Dia melakukan itu semua karena Dia berkuasa. Dia juga adalah raja atas seluruh bumi, raja yang kekal dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Siapakah kalau kita melihat siapa yang sama seperti Dia? Siapa yang sama seperti Tuhan yang kita sembah? Tadi saya katakan, dijelaskan dalam firman Tuhan, Dia satu-satunya. Tidak ada yang sama seperti Dia. Kalau kita melihat apa yang menjadi pernyataan dari pemazmur mengungkapkan seperti ini, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kita bisa lihat Mazmur 95 ayat 3. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mengatasi segala kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Tidak ada yang sama seperti Tuhan. Dari ungkapan ini, pemazmur membuktikan bahwa hanya Dia Raja yang besar. Saya percaya ini juga menjadi iman kita. Ya. Ini yang selalu kita ungkapkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak dari Raja semesta ini. Yaitu Tuhan yang kita sembah. Biarlah kita selalu berkata, tidak ada yang sama seperti Dia. Tuhan Raja semesta, Raja yang besar. Sekalipun mungkin kalau kita melihat orang yang hidup pada masa dulu sampai hari ini, itu percaya kepada banyak dewa. Ya. Ada begitu banyak agama juga yang percaya kepada dewa-dewa, banyak orang yang percaya kepada kuasa-kuasa yang lain. Yang bagi mereka, kuasa-kuasa ini memiliki otoritas atas wilayah atau aspek tertentu dalam kehidupan manusia. Namun kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh pemazmur, hanya percaya kepada Tuhan sebagai Raja yang berdaulat penuh atas alam semesta. Ini juga yang selalu kita katakan. Itu sebabnya semua kuasa sehebat apapun tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan Raja alam semesta.
Kalau kita melihat di dalam Mazmur 93 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mazmur 93 ayat 1, 2, 3, dan 4. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan, sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya, daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat. Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian keagungan dan kekuatan. Bumi berdiri teguh tak dapat goyah. Tahtamu kukuh sejak semula, dari kekal Engkau ada. Dasar samudera meningkatkan suaranya, ya Tuhan. Samudera meningkatkan deru geloranya. Tetapi Tuhan yang berkuasa di surga lebih hebat dari gelora samudera, lebih kuat dari amukan ombak. Kalau laut, yang biasa kalau ada gempa, ya, terjadi tsunami. Ada beberapa daerah yang dihantam oleh tsunami. Ya, ini ombak yang sangat besar, ya, mengerikan. Dia meluluh lantakkan segala yang apa yang dapat, ya, kena air itu hancur semua. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan itu berkuasa, Dia lebih hebat dari gelora samudera, sehebat apapun gelora samudera. Sehebat apapun kuat dan amukan ombak, Tuhan kita, Raja kita itu lebih hebat. Kenapa? Karena kita percaya, ya, Tuhan yang mengerjakan itu semua. Tuhan adalah Raja, Dia juga yang sudah membela umatnya dan akan menghukum segala bangsa atas setiap kejahatan mereka, dan segala bangsa akan sujud kepada Tuhan, Raja alam semesta. Kalau kita lihat kembali di dalam kitab Sakaria 14 ayat 12, 13 dan ayat yang ke-16. Kita lihat ayat 12. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri, mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan teman-temannya. Ayat yang ke-16. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Kita lihat Tuhan sebagai Raja alam semesta, tetapi Dia memberikan perhatian kepada umat-umatnya yang menyembah Dia, dan Dia yang menjadi pembela umat-umatnya. Dan Dia, firman Tuhan katakan, Dia yang akan menghukum segala bangsa atas setiap kejahatan mereka. Dan firman Tuhan katakan segala bangsa akan sujud kepada Tuhan Raja alam semesta. Pertanyaannya, apa respon kita terhadap Tuhan sebagai Raja atas alam semesta? Apa respon kita terhadap Dia? Ibadah, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan sebagai Raja. Itu respon kita. Dia punya segala-galanya. Dia tidak tertarik kepada harta kekayaan. Dia punya semuanya. Dia tidak tertarik kepada kehebatan manusia. Yang Tuhan senang kepada umatnya adalah ibadah yang berkenan kepadanya. Yang Tuhan suka dari umatnya adalah bagaimana kita menjadi pemuji dan penyembah kepada Tuhan sebagai Raja. Kalau kita melihat di ayat yang ke-17 sampai ayat 19, Sakaria 14 ayat 17. Dikatakan seperti ini,
Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Kita lihat bagi mereka, bagi segala bangsa yang tidak mau datang menyembah dan beribadah kepada Tuhan sebagai Raja semesta, tidak akan diberkati. Malah mereka akan mengalami tulah, mendapat hukuman. Kalau kita melihat hari raya Pondok Daun atau perayaan Tabernakel, ini adalah sebuah hari raya Yahudi. Merupakan perayaan pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen. Hal ini menunjukkan bahwa berkat dan kelimpahan datang hanya dari Tuhan, Raja semesta. Sudah seharusnya umat Tuhan bersyukur. Sudah seharusnya segala bangsa bersyukur. Sudah seharusnya semua yang hidup di bumi ini bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan, Raja alam semesta. Namun kalau kita melihat ibadah, pujian dan penyembahan kepada Tuhan, itu tidak seharusnya terikat pada berkat. Tetapi karena kita menghormati Tuhan Raja semesta yang sudah menyelamatkan hidup kita di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya saya percaya setiap kita sebagai umat-umat Tuhan, respon kita kepada Dia sebagai Raja atas segala raja, Raja yang besar. Mari kita berikan hati kita untuk selalu memuji dan menyembah Dia. Bukan karena berkat kita mengharapkan berkat, Tuhan pasti memberkati umatnya. Tapi tidak terikat dengan hal-hal yang demikian. Karena kita tahu bahwa pujian dan penyembahan itu adalah milik Tuhan yang harus kita persembahkan kepada Dia sebagai Raja. Bagaimana kita mengagungkan Dia, kita memuliakan Dia dengan segenap hati kita di dalam setiap pujian dan penyembahan kita. Bahwa tidak ada yang layak untuk dipuji dan disembah, tidak ada yang layak untuk diagungkan selain Raja yang besar, Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Kalau kita menghadap presiden, menghadap gubernur, mungkin aja kita udah sangat menghormati. Tapi kita menghadap Tuhan Raja semesta, alam semesta ini, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Karena Dia yang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Kita bangga sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita punya Tuhan, Raja di atas segala raja, yang tidak ada yang sama seperti Dia. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami boleh kembali menikmati firman-Mu. Firman-Mu menjelaskan kepada kami bahwa tidak ada yang sama seperti Engkau Tuhan, Raja atas segala raja, Tuhan Raja atas langit dan bumi. Itu sebabnya kami bangga, kami punya Tuhan sama yang seperti Engkau Tuhan. Kami bangga kami memiliki Engkau Raja yang memperhatikan setiap kehidupan kami dan yang memberkati setiap kehidupan kami. Itu sebabnya kami mau terus bersyukur hanya kepada-Mu. Dan kami mau jadi umat-umat Tuhan yang selalu memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, mulut keluarga GPD El Shaddai Magelang penuh dengan puji-pujian kepada-Mu, dengan penghormatan kepada-Mu sepanjang hari. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.